Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, mari kita mulai ta'lim kita pagi hari ini dan membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa dan kita doakan saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, dan orang-orang yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini yang saat ini telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga Allah limpahkan rahmat dan ampunan buat mereka dan Allah jadikan kubur mereka taman-taman surga. Dan semoga kita yang masih hidup Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Wabil khusus semoga muallif pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang hadisnya kita baca pagi hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih membahas dan membaca terkait dengan taubat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa taubat itu hukumnya adalah wajib. Wajib dilakukan oleh setiap muslim permohonan ampun dari segala kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa yang kaitannya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya ada 3. Yang pertama adalah dia harus menghentikan kemaksiatan yang dia lakukan. Yang kedua, harus ada rasa penyesalan atas segala maksiat yang pernah dilakukannya. Dan yang ketiga, dia bertekad bahwa dia tidak akan mau mengulangi maksiat yang pernah dilakukannya. Kalau hubungannya dengan sesama manusia, maka syarat yang ketiga tadi ditambah lagi dengan syarat yang berikutnya, yaitu adalah apabila kaitannya dengan masalah harta, maka minta dihalalkan atau harus mengembalikan apa yang dia makan dari harta orang lain. Kalau kaitannya dengan kehormatan, ghibah, ya, menyakiti, menzolimi dan sebagainya, maka dia harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jadi kalau ada seseorang yang punya kesalahan dan dosa kepada sesama manusia, walaupun dia sudah istighfar, sudah memohon ampun kepada Allah, apabila dia belum minta dimaafkan atau belum minta dihalalkan, maka taubat tersebut belumlah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu masih menjadi tanggungan bagi orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian bisa juga kita tambahkan syarat yang kelima, yaitu di mana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada persyaratannya. Syarat yang kelima adalah sebelum ruhnya sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat.
ketika seseorang yang ruhnya sudah sampai di tenggorokan, penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Sudah terlambat. Ya. Kenapa? Karena dia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hadis yang ketiga ini disebutkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik Al-Ansari adalah seorang sahabat yang umurnya paling panjang dan meninggal paling terakhir di antara para sahabat. Beliau dianugerahkan anak 100 lebih lah, pun. Anaknya 100 lebih, ya, Anas bin Malik. Di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin. Kata Rasulullah, sungguh Allah benar-benar bahagia dan bangga menerima taubat hambanya, di mana itu bagaikan ada seseorang, kegembiraannya itu bagaikan ada seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang panjang di tanah yang kosong, tidak ada rumah, tidak ada sumber mata air, dan seterusnya. Namun ketika itu kendaraan, yang dimana kendaraan itu berisi makanan, uang, dan segala berbagai macam perlengkapan hidupnya, itu ada dalam kendaraan tersebut. Tiba-tiba kendaraannya hilang. Jadi orang yang sedang menempuh perjalanan jauh, berada di satu tempat yang sunyi, enggak ada rumah, enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada sumber mata air. Lalu tiba-tiba kendaraannya itu hilang. Padahal di dalam kendaraannya itu ada segala hajat dan kebutuhannya ada di situ. Makan, minum, dan seterusnya ada di situ. Hilang. Kemudian dia sudah cari-cari entah kemana, ternyata tidak ditemukan. Maka dalam riwayat Muslim dikatakan, lalallahu asyadu farahan bi taubati abdihi. Sungguh Allah sangat bahagia dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilahi, ketika dia memanjatkan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanggaannya itu melebihi kegembiraan, atau kegembiraannya itu melebihi kegembiraan seseorang. Karena ala rahilatihi, di mana orang itu adalah orang yang punya kendaraan, yang berada di padang pasir, di tempat yang sunyi, tanah yang luas, lapang, tidak ada rumah, tidak ada orang lain, tidak sumber mata air. Fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuh. Tiba-tiba hilang tuh kendaraannya, yang di atasnya itu terdiri dari berbagai macam hajat dan kebutuhannya, baik makanan maupun minumnya. Dia sudah cari-cari, dia tidak menemukan kemana kendaraannya itu. Fa'aisa minha, lalu akhirnya orang itu putus asa. Sudah dicari kemana saja tidak ditemukan. Fa'ata syajaratan, lalu akhirnya dia mendatangi sebuah pohon. Fatoja'a fi zilliha, lalu dia bertelentang, bersandar di pohon itu. Waqad aisa min rahilatihi, dan dia sudah putus asa dari mencari kendaraan yang hilang itu. Nah, fabainama huwa kazalik, di saat dia sudah pasrah, mungkin bahasa kita ya, udah mati aja dah, karena udah dicari kemana saja nggak ketemu. Di mana kendaraan itu semua hajat dan kebutuhannya ada di situ. Makan, minum, uang, dan segala macam ada di situ. Sedangkan ini dia berada di tempat yang sunyi, tidak ada satu orang pun, tidak ada sumber mata air, tidak ada makanan. Maka ketika dia sedang menyandarkan dirinya di pohon sampai dia tertidur,
id huwa biha qa'imatun indahu. Tiba-tiba kendaraannya itu yang isinya ada segala hajat dan kebutuhannya itu tiba-tiba ada di sisinya. Fa akhadha bihqitamiha summa qala min syiddatil farah. Lalu diambil tuh kudanya itu, kendaraannya itu dengan talinya tadi, sambil dia mengatakan saking gembiranya dia sampai dia salah berucap. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wahai ya Allah ya Tuhanku, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena saking gembiranya sampai salah ngomong. Yang harusnya adalah ana abduka, dia mengatakan anta abdi. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Itu saking girangnya luar biasa. Itu sampai salah ngomong. Yang harus mengatakan ana abduka wa anta rabbi. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Tapi dia salah ucap. Sampai dia mengatakan anta abdi, wahai Tuhanku, engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuka, dan aku adalah Tuhanmu. Nah, dikatakan dalam sini akhta'a min syiddatil farah. Dia sampai salah ngomong karena saking gembiranya. Saking gembiranya dari apa yang terjadi itu sampai salah bicara. Nah, ini Nabi kita menggambarkan tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba yang dia berbuat dosa lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepadanya. Allah sangat bahagia, Allah sangat bangga terhadap hambanya itu. Bagaikan kebahagiaan orang yang barangnya hilang. Dia sudah pasrah, putus asa. Mungkin dia akan mati kehausan dan kepanasan. Tiba-tiba barang yang hilang itu datang lagi, berarti tiba-tiba ada di sisinya. Sampai-sampai dia salah ngomong, salah berucap terhadap saking gembiranya itu, sampai salah ucap lisannya itu. Nah, maka dalam hadis ini digambarkan oleh hadis tadi, rahmatullahi ta'ala bi ibadihi bi qabuli taubatihim. Sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya itu, di mana Allah, siapapun dia yang berbuat dosa dari hambanya ini lalu dia bertobat kepada Allah, Allah pasti menerima dan mengabulkan segala taubatnya. Wa hubbihi iyahum, bahkan orang itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Baik kesucian secara lahiriah maupun kesucian secara batiniah. Bahkan bisa jadi kalau sekiranya di dunia ini nggak ada orang yang berbuat dosa sama sekali. Tidak ada satupun orang yang berbuat dosa sama sekali. Maka Allah akan buat seseorang itu berbuat dosa agar supaya orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantunan-lantunan tobat wa atubu ilaihi astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi adalah kalimat yang sangat dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada persyaratan taubat tadi yang harus dipenuhi bagi seorang hamba di saat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengajarkan at-targhibu bitaubati wal hasu 'alaiha. Dorongan dan anjuran, motivasi agar supaya orang itu banyak bertaubat. Apalagi kita, Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, yang dia sudah dijamin masuk surga, yang dijamin dosanya diampuni, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang. Dia selalu beristighfar kepada Allah 100 kali, 70 bahkan 100 kali dia membaca astagfirullahaladzim. Bagaimana kita dengan umatnya yang tidak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan diampuni dosa kita, baik dosa lalu maupun dosa yang akan datang. Ya. Bagaimana dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Harusnya istighfar dan taubat kita harus lebih banyak
dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak punya dosa. Rasulullah maksum, tapi dia memberikan contoh, mendidik, mengajarkan kepada kita agar supaya kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adamul mu'akhazati fil khata' ghairul muta'ammid. Ucapan yang salah itu tidaklah berdosa. Jadi tadi orang salah mengucap yang harus mengatakan ya Rabb ana abduka wa anta rabbi. Tapi karena saking gembiranya dia sampai mengatakan ya Rabb anta abdi wa ana rabbuka. Ini adalah ucapan yang fatal. Kalau dalam keadaan bukan salah atau kalimat ini diucapkan dengan sengaja dalam rangka untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kufur. Tetapi karena ini ucapan yang tidak sengaja, ucapan yang keluar secara spontanitas, karena saking gembiranya sampai salah berucap, maka salah yang seperti ini tidaklah berdosa dan tidak mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan ini adalah bukan kesalahan yang disengaja, tetapi spontanitas karena saking bahagianya sampai salah berucap. Tetapi apabila ucapan itu diucapkan dalam rangka untuk melecehkan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dengan sengaja, maka ini adalah kufur dan bisa jadi dia termasuk orang yang keluar dari Islam dan syahadatnya menjadi gugur lantaran dia melecehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi bidarbil masal li taqribil makna wa ziyadatil idah. Dalam metode dakwah, Nabi kita banyak mengajarkan tentang memberikan satu perumpamaan, berbagai macam perumpamaan. Apa tujuannya? Dalam rangka untuk pendekatan kepada memberikan pendekatan untuk memberikan pemahaman kepada seseorang agar supaya orang itu mudah mencerna, mudah memahami dari apa yang disampaikannya. Maka Rasulullah memberikan berbagai macam tamsil, memberikan berbagai macam perumpamaan agar supaya orang yang mendengarnya itu dapat memahami dari apa yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk misalnya perumpamaan orang yang menimba ilmu, perumpamaan orang yang mendapat hidayah dan menimba ilmu, ada digambarkan oleh Rasul bagaikan tanah yang subur, ya. Ada bagaikan tanah yang hanya bisa menyimpan air tapi tidak bisa menyerapnya. Ada bagaikan tanah yang tidak bisa menyimpan air dan tidak menyerap. Artinya bahwa seseorang dalam menerima hidayah dan menerima ilmu itu berbeda-beda. Diumpamakan bagian tanah yang subur, artinya orang yang menerima ilmu lalu dia pahami, lalu diajarkan kepada orang lain. Ada orang yang menerima ilmu, dia memahami ilmu itu, tapi dia tidak menggunakan atau tidak mengamalkan ilmu yang dimiliki. Tetapi bermanfaat buat orang lain. Karena air yang menggenang itu dapat digunakan diminum oleh binatang atau mungkin oleh manusia. Tapi dia sendiri tidak menyerap air itu. Ini adalah gambaran orang yang punya ilmu yang dia sendiri tidak mengamalkannya, tetapi ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Kalau yang ketiga, dia tidak memahami, sehingga karena dia tidak memahami, dia pun tidak mengamalkan dan apalagi menyampaikan kepada yang lainnya. Itu perumpamaan dalam rangka untuk melakukan pendekatan pemahaman kepada orang yang mendengarnya. Dan inilah dalam hadis ini dikatakan sebagai kesimpulannya, al-iqtida'u bin Nabi SAW, memberikan atau menteladani apa yang dilakukan oleh Rasul, bitaklim dalam mengajar, bidaril masali dengan memberikan berbagai macam perumpamaan, litaqribil makna untuk mendekatkan makna, wa ziyadatul idah dan sebagai tambahan untuk penjelasan. Jawazul qasam litakid ala ma fihi faidatun wa maslahah. Kita boleh mengungkapkan kalimat sumpah apabila sumpah itu kira-kira dapat berfaedah, bermanfaat dan mendatangkan
kemaslahatan. Lalallahu itu artinya demi Allah, ya. Allah sangat bangga, sangat bahagia. Ya. Kita boleh mengungkapkan kata-kata sumpah apabila itu kira-kira mendatangkan maslahat dan juga mendatangkan manfaat. Hadis berikutnya adalah An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari. Tujuannya apa? Agar supaya orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan pada siang hari itu, semuanya bertobat kepada Allah. Allah betul-betul mengharapkan hamba-hambanya yang melakukan kesalahan dan dosa pada siang hari datang kepada Allah untuk bertobat kepadanya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'ul lail. Dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari. Sangat mengharapkan kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Liyatuba musi'ul lail. Agar supaya orang-orang yang berbuat dosa di malam hari itu datang kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu orang bisa bertaubat dan diterima taubatnya? Kata Rasul, hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim. Artinya bahwa kalau matahari nanti sudah muncul dari arah barat, itu berarti tanda-tanda kiamat kubro, ya, yang ketika itu taubat setiap manusia sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bahasa kalau kita bisa istilahkan, sudah minggu tenang. Sudah tidak ada lagi ibadah. Orang mau belajar, tidak ada lagi yang mau mengajarkan. Karena apa? Karena mengajar itu sudah tidak ada pahalanya. Apapun ibadah yang dilakukan sudah tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena ketika taubat sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di akhir zaman itu ada orang yang memanggul sekarung emas. Memanggul sekarung emas untuk disedekahkan kepada yang mau menerimanya. Ternyata orang itu bawa-bawa emas dipanggul dengan pundaknya, dimasukkan ke dalam satu karung yang isinya emas semua. Tidak ada satu orang pun yang mau menerima. Bahkan mereka mengatakan, aduh terlambat. Ya. Kalau kemarin sih saya terima, tapi sekarang saya sudah nggak butuh lagi. Walaupun hadis itu dikatakan itu nanti di akhir zaman, ketika Nabi Isa Al-Masih alaihissalam telah membunuh Dajjal. Ya. Kemudian juga Ya'juj wa Ma'juj itu sudah lenyap. Sehingga ketika itu masa orang-orang betul-betul sangat sejahtera. Nggak ada yang susah. Walaupun hidup ketika itu tidak berlangsung lama. Ya, hanya beberapa tahun saja. Dan setelah itu orang-orang baik semuanya akhirnya meninggal dunia. Karena meriwayat melalui angin. Jadi angin itu berhembus dan dia akan mengenai orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Orang baik yang ada dimanapun, dia pasti kena angin itu dan kemudian meninggal dunia. Ya, bukan angin duduk ya. Pokoknya angin yang mematikan itu. Jadi orang-orang yang kena angin itu semua meninggal dunia. Yang tersisa adalah manusia-manusia yang jahat. Manusia-manusia yang buruk. Itu nanti akhir zaman akan terjadi. Nah, di dalam hadis ini pun dijelaskan taubat itu ada masanya, ada waktunya. Ya. Di antaranya adalah masanya itu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai matahari terbit dari arah barat. Jadi ini juga merupakan bentuk kasih sayang Allah. Allah amat sayang terhadap hambanya. Sampai dia sangat berharap
hamba-hambanya itu yang melakukan dosa pada malam hari untuk datang kepadanya siang hari bertaubat kepadanya. Dan orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari, Allah sangat berharap agar supaya orang itu datang kepada malam hari. Liyatuba, untuk bertaubat kepadanya. Ini adalah sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jadi katakan inna rahmatallahi bi ibadihi wa afi anhum syamilun li jamil azminah. Rahmat Allah terhadap hambanya ini, kasih sayang Allah terhadap hambanya ini, dan ampunnya itu mencakup seluruh masa, di seluruh masa. Dan tidak dikhususkan pada masa-masa tertentu. Walaupun masa-masa tertentu itu atau di zaman-zaman tertentu memiliki kelebihan-kelebihan. Dikatakan dalam hadis khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Wa qarnu sahabati, kemudian masa sahabatku. Dan seterusnya sampai dikatakan la khaira fihim, setelah itu tidak ada lagi kebaikan. Namun walaupun itu masa Rasul, masa sahabat, masa yang paling mulia, masa pembaik, sampai kepada masa berikutnya, apabila ada orang bertaubat, Allah tidak pilih kasih. Siapapun yang bertaubat dari hambanya, pasti Allah akan kabulkan dan Allah akan terima taubat-taubatnya itu. Hanya saja memang dibatasi sampai hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Maka dengan batasan ini disimpulkan hadis ini pula adalah al-hassu alal musara'ati fit taubati. Dianjurkan untuk mempercepat bertobat itu idza waqa'atil maksiatu fi lailin aw naharin. Apabila maksiat itu dilakukan baik siang hari maupun dia melakukan maksiat malam hari, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabulu taubati mustamirun madama babuha maftuhan. Pintu taubat atau pertobatan itu akan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama pintu taubat itu masih terbuka. Wa yughlaqu babuha bimatla'is syamsi min maghribiha alladhi huwa alamatun kubra min alamati qiyamis saah. Dan akan ditutup pintu taubat itu di saat matahari terbit dari arah barat, yang itu adalah merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat sudah sangat dekat sekali, karena itu adalah alamatul kubro min qiyamis sa'ah. Karena ada alamat sugro dan ada alamat kubro. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, itu adalah alamatul kubro. Tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Diperkuat oleh hadis berikutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatwa syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka di samping sebelum matahari terbit dari barat, ada lagi di mana pintu taubat itu ditutup. Hadis dari Abdullah bin Umar ibn Khattab. Dia mengatakan, Rasul bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi, dia menerima taubat hambanya malam yugorgir, selama ruhnya itu belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan itu, maka taubat seorang hamba itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anna min syuruti taubati an taqa'a minal mukallafi qabla an yasila ila halatin la tumkinul hayatu ba'daha 'adah. Di antara syarat-syarat taubat itu adalah antaqa'a minal mukallaf, itu terjadi pada orang yang mukallaf. Kapan itu? Sebelum sampainya satu kondisi di mana orang itu sudah tidak mungkin hidup. Nah, kalau orang itu sudah tidak mungkin hidup, ya, dia sudah tidak ada harapan, tidak mungkin hidup, ya, maka dia taubatnya sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadamul maut qala inni tubtul an. Dan taubat itu bukanlah diberikan atau diterima kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna sayiat. Taubat itu bukanlah buat orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Hatta iza ahadara ahadul maut, di saat dia baru akan mati, baru dia mengatakan, saya ingin taubat sekarang ini. Sudah tidak diterima oleh Allah yang begitu. Kemarin waktu sehat kemana saja. Sekarang udah tahu mau mati, baru taubat. Nah, itu tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam itu bersedekah di saat orang sehat itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia sedekah sudah dalam kondisi sakit. Sedekah dalam kondisi lagi banyak uang itu lebih mulia dibandingkan ketika dia sudah lagi miskin. Karena kalau lagi kaya itu biasanya orang pelit. Maka sedekah berarti ketika dalam kondisi begitu pahalanya lebih besar. Begitu pula orang lagi sehat sama sakit, dia bersedekah. Maka orang yang dalam keadaan sehat kalau dia bersedekah pahalanya lebih besar dibandingkan dia sedekah dalam kondisi sakit. Orang yang susah dan kaya sama-sama sedekah 100.000, maka sedekah yang diberikan oleh orang yang miskin lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sedekah yang diberikan oleh orang kaya walaupun jumlahnya sama. Kenapa? Al-jaza'u biqadri ta'ad. Jadi pahala itu Allah berikan sesuai dengan kadar kelelahan, kecapean dalam mendapatkan harta itu. Orang miskin untuk mendapatkan harta 100.000 susah. Dia perlu kerja berjam-jam. Tapi bisa jadi orang kaya 100.000 itu sangat mudah baginya. Sehingga walaupun sama-sama berinfak dan bersedekah 100.000, tetapi pahalanya menjadi sangat berbeda. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Hadis berikutnya adalah wa an Zir bin Jubaishin, dari Zir bin Hubais. Qala, dia mengatakan, ataitu Sofwan bin Asal radhiyallahu anhu. Saya mendatangi Sofwan bin Asal, semoga Allah meridainya. As'aluhu anil masi alal khuffain. Aku datang kepadanya bertanya tentang bagaimana tata cara mengusap stiwel al-khuf, ya, yang biasa dipakai sepatu, ya, buat orang yang safar, orang yang bepergian. Faqala, lalu dia bertanya, ma ja'a bika ya Zir? Apa yang menyebabkan kamu datang wahai Zir bin Hubais? Faqultu, lalu aku jawab, ibtiga'al ilmi, untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Faqala, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Kata Rasulullah, ya, sesungguhnya para malaikat itu akan merendahkan sayapnya kepada orang yang sedang mencari ilmu, nuntut ilmu, karena senang dari apa yang sedang dia cari. Ini hadis terkait dengan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya, seperti kita saat ini, ya, kita datang ke sini memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan ta'lim, membaca hadis-hadis Rasul dari kitab Riyadhus Shalihin. Maka malaikat, di dalam hadis dikatakan, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu, la tada'u atau tada'u, akan merendahkan ajnihataha, sayapnya, li talibil ilmi, kepada orang yang sedang mencari ilmu. Kenapa itu dilakukan oleh para malaikat? Ridon bima yatlub, karena dia senang, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dia senang dengan apa yang sedang dituntut, yang sedang dicari oleh orang itu. Fakultu, lalu aku tanya lagi, ya. Innahu qad hakka fi sadri almasu alal khuffain
ba'dal ghaiti wal bauli. Ini babnya adalah bab terkait dengan masalah mengusap setiwal setelah buang air besar dan setelah buang air kecil. Ini Zir bin Hubais ini dia mengatakan, saya mendatangi Sofwan bin Asal, ya, bertanya tentang bagaimana tata cara mengusap stewel, mengusap al-khuf. Ya. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu datang sini, dia mengatakan, saya untuk mencari ilmu. Wah, kata dia, ya, malaikat itu sangat senang, ya, sangat senang kepada orang yang sedang mencari ilmu, ya, sehingga malaikat itu merendahkan sayapnya. Lalu dia tanya lagi, kata Sofwan, ya, innahu qad hakka fi sadri, kata Zir bin Hubais, dia mengatakan sesungguhnya ada keraguan di dalam dadaku, kata dia. Bagaimana tata cara al-masu alal hufain ba'dal ghaiti wal bauli? Tentang tata cara mengusap setiwal, mengusap sepatu setelah buang air besar dan buang air kecil. Wa kunta imra'an min ashabin nabi. Karena kamu adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi. Faji'tu as'aluka, maka oleh karena itu aku datang kepadamu untuk bertanya kepada engkau. Hal sami'tahu yazkuru fi zalika syai'an? Apakah kamu pernah mendengar apa yang disampaikan? Ya. Apakah kamu pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu? Ya. Hal sami'tahu, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah di mana Rasul yazkuru fi zalika syai'an, menyebutkan sesuatu tentang hal itu? Qala na'am. Lalu dia mengatakan, kata Sofwan, ya benar. Kana ya'muruna idza kunna safaron au musafirin. Adalah Rasulullah memerintahkan kepada kami apabila kami dalam keadaan safar atau musafirin, alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin walayaliyahunna. Janganlah kalian melepas sepatu Anda selama 3 hari 3 malam, kecuali dengan sebab junub. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi itu hanya untuk buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Jadi kalau kita dalam safar, perjalanan itu, lalu pakai sepatu yang rapat, ya ini biasa dipakai oleh mungkin orang-orang yang safar, ya, terutama orang-orang yang berada Timur Tengah ini, ya sering menggunakan khuf, ya, sepatu, ya. Nah, sepatunya rapat menutupi sampai mata kaki, ya. Lalu kemudian ketika dia pakai, dia dalam keadaan suci, dia pakai. Nah, nanti ketika dia berwudu itu tidak perlu melepas sepatunya, jadi diusap sepatunya itu, diusap, ya, cukup diusap, tidak perlu dibuka. Berapa lama? 3 hari kalau dia dalam keadaan safar, ya. Jadi berangkat dia dalam keadaan berwudu, lalu dia pakai itu sepatu, lalu kemudian terus selama 3 hari itu dia tidak perlu membuka sepatunya. Kalau wudu cukup diusap saja, ya, kecuali kalau dia dalam keadaan junub. Fakultu, aku tanya lagi, hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an? Ya. Apakah kamu pernah mendengar fil hawa, ini fil hub, dengan sesuatu, ya. Qala na'am, kata dia. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fabaina nahnu, tatkala kami indahu di sisinya, idnadahu a'rabiyun. Tiba-tiba datang seorang Arab dan memanggilnya. Bisautin lahu jauhariyun, dengan suara yang sangat keras. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nahwa min sautihi,
sesuai atau seperti suara orang yang memanggilnya. Haum, ya, khuz, ya. Artinya ya, ya. Fakultu lahu, lalu aku sampaikan kepada orang yang manggil itu, waihak, cilaka engkau, kata dia. Ugdud min sautik, rendahkan suaramu. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau sedang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan itu dilarang memanggil suara dengan suara keras seperti itu. Wa qala, lalu orang itu mengatakan, wallahi la agdud. Ya. Demi Allah, kata dia. Demi Allah, saya tidak akan rendahkan suara saya. Qala al-a'rabi, lalu orang Arab itu mengatakan, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Orang Arab mengatakan seseorang itu, ada seseorang mencintai suatu kaum, tetapi dia tidak pernah berjumpa dengan kaum itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang bertanya, ya Rasulullah, ya panggilannya dia Muhammad, karena orang Arab tidak tahu tata krama yang baik, dia mengatakan ada orang yang mencintai suatu kaum tapi dia sendiri tidak pernah berjumpa dengan orang itu, bagaimana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Jadi Zir bin Hubais ini bertanya tentang terkait dengan masalah cinta. Jadi hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menjelaskan tentang sesuatu tentang cinta? Ya, kata Sofwan menjawab, benar. Itu dilakukan ketika kami bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang Arab Baduy yang memanggil Rasulullah dengan suara yang keras, ya, tidak sopan, suara yang tidak ada etika sama sekali, dengan panggilan ya Muhammad. Lalu Rasul mengatakan sebagaimana panggilannya, haum, ya. Fakultu lahu, kata Sofwan, celaka kamu, brengsek, kasih gitu ya. Rendahkan suaramu, karena engkau bukan manggil orang biasa. Ini Rasulullah, kamu dilarang mengangkat suara seperti itu. Orang itu malah mengatakan, saya tidak akan merendahkan suara saya. Ya, orang Arab itu mengatakan lagi, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Ya Rasul, ya Muhammad, bagaimana kalau ada seseorang itu mencintai satu kaum, tapi dia sendiri tidak pernah berjumpa kepada orang itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Jadi kalau kita di dunia ini kita senengin orang-orang yang, ya, kalau dia senangnya artis, ya, nanti akan dikumpulkan bersama artis. Kalau ini cintai orang-orang soleh, maka dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kalau ya dia senang dengan bintang-bintang film apa gitu, Korea, ya, biasanya anak perempuan tuh, ya, atau ibu-ibu, ya sering nonton film Korea, senang dengan bintang-bintang filmnya, nanti akan dikumpulkan bersama bintang-bintang film Korea. Ya. Pokoknya siapapun yang diseni di dunia, ya, sehingga dijadikan sebagai apa? Sebagai toladan, sebagai contoh. Pakaiannya dibuat kayak bintang film Korea, rambutnya dicukur, dipotong seperti bintang film Korea. Bintang film Korea orangnya putih, langsing, bagus. Ini udah gemuk, hitam kulitnya, rambutnya kayak rambut bintang film Korea, nggak cocok. Ya. Nah, itu saking cintanya begitu, apa kata Rasul? Padahal orang itu belum pernah berjumpa dengan orang yang dicintai. Bagaimana? Al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Orang itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang yang dia cintai waktu di dunia. Jadi makanya kita dianjurkan duduk bersama atau mujalatus solehin, duduk bersama orang-orang soleh, walaupun kita belum menjadi orang soleh. Kita duduk bersama orang-orang baik, walaupun kita belum jadi orang baik. Karena kita cinta sama orang soleh, kita cinta sama orang baik. Ya, mudah-mudahan kita di hari akhirat nanti dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Ya. Walaupun kita belum jadi orang soleh. Ya.
Fama zala yuhaddisuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru raqibu fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala Sufyan ahadur ruwat qila asy-Syam. Khalaqahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard maftuhan litaubati la yughlaqu hatta tatu asyamsu minhu. Nah, ini sebetulnya hadis ini masih terkait dengan bab bertaubat ya. Jadi itu dibicarakan terus oleh Rasulullah SAW sampai Rasul menyebutkan baban minal maghrib ya. Masiratu ardihi ya. Jadi bab ya, perjalanan maghrib itu ya, au yasiru raqibu atau orang yang menaik kendaraan itu fi ardihi sampai arba'in au sab'ina aman, sampai 40 atau 70 tahun. Sampai di ujungnya itu dikatakan salah satu perawi mengatakan ini adalah Syam, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu maftuhan li taubah. Allah membuka pintu taubat buat hambanya. La yughlaqu hatta tatu asyamsu minhu. Dan Allah tidak pernah menutup pintu taubat itu buat hambanya sampai matahari itu terbit dari arah baratnya. Jadi ini adalah bukti juga kasih sayang Allah kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala terus menganjurkan kepada hambanya untuk bertaubat. Dan hadis ini juga mengajarkan agar supaya kita terus rajin menuntut ilmu, di mana menuntut ilmu itu kewajiban menuntut ilmu itu dari kita dibedong bayi sampai kita dibedong lagi oleh masyarakat kita meninggal dunia, barulah setelah itu selesai tugas kita menuntut ilmu. Selama kita masih hidup kita dianjurkan untuk terus menuntut ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka akan bertambah keimanan kita kepada Allah dan bertambah pula pengetahuan kita. Sehingga ibadah kita akan semakin baik. Karena kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Kemudian juga bab yang dibahas dalam hadis tadi terkait dengan mengusap stewel. Yang diusap itu bukan bawahnya tapi atasnya. Ya boleh, artinya yang pokok yang penting diusap. Ya kan kalau kita membasuh kaki yang dibasuh terutama bawahnya. Tetapi karena ini mengusap stewel, enggak harus bawah, tapi yang diusap adalah atasnya. Ya, atasnya. Ya, artinya kalau di atas diusap sampai ke bawah juga tidak dilarang. Ya. Nah itu 3 hari kalau kita musafir. Tapi kalau kita di rumah nggak kemana-mana itu hanya 1 hari 1 malam. Jadi kita kalau di rumah pakai sepatu itu, kita waktu wudu tidak pernah membuka sepatu itu dibolehkan. Ya, cuman kita tidak biasa. Tetapi artinya dibolehkan kalau ada orang yang berada di rumah memakai sepatu itu, sehingga kalau dia berwudu dia tidak perlu membuka sepatunya itu. Karena bisa jadi di daerah-daerah tertentu, daerah yang sangat dingin, yang dimana dia harus pakai sepatu terus misalnya, maka tidak perlu membuka sepatunya selama 1 hari 1 malam kalau dia berada di tempat tinggalnya. Tapi kalau safar dia boleh menggunakan sampai 3 hari 3 malam. Hadis ini juga mengajarkan at-ta'dib ma'al ulama wassalihin. Apabila kita berinteraksi dengan para ulama dan orang soleh, dianjurkan kita harus punya adab. Di antara adabnya adalah merendahkan suara kita di majlis-majlis ilmu. Tidak boleh berteriak-teriak. Ya. Apalagi menggunjing, apalagi menjelek-jelekan orang lain. Apalagi kita belajar menuntut ilmu yang tujuannya mempersatukan umat. Jangan sampai kita setelah belajar malah membenci orang. Ya. Karena kita menganggap setelah kita belajar orang itu salah, lalu karena dia salah lalu kita benci. Itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi ada adab-adab dalam kita belajar terhadap orang soleh, terhadap para ulama. Oleh karena itu dianjurkan untuk banyak duduk bersama orang-orang soleh, karena apabila kita duduk bersama orang soleh, mudah-mudahan kita mendapatkan kesolehannya. Tetapi apabila kita duduk berinteraksi, bergaul dengan orang-orang buruk, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang maksiat, bisa jadi
kemaksiatan yang dilakukan oleh orang itu juga menular kepada kita. Ya. Apabila kita tidak bisa menjaga diri, sehingga bergaul dengan orang baik akan ketularan kebaikannya, dan bergaul dengan orang buruk bisa ketularan keburukannya. Sebagaimana digambarkan dalam hadis, seperti kita berteman dengan tukang minyak wangi. Ini hadis-hadis yang kita baca pagi hari ini terkait dengan pertama syarat-syarat diterimanya taubat, dan sampai kapan pintu taubat itu dibuka. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis, sampai matahari terbit dari sebelah barat, dan juga sebelum ruh kita ini sampai di tenggorokan. Selama itu belum terjadi, maka kapanpun kita bertaubat, taubat kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dilarang untuk menunda-nunda untuk bertaubat. Rasul telah menyontohkan kepada kita di mana Rasul beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Rasul beristighfar sampai 100 kali sehari semalam. Hendaknya kita sebagai umatnya harus lebih banyak membaca istighfar dalam kondisi jalan, duduk dan seterusnya, dan kita harus lebih banyak membaca istighfar kepada Allah dalam rangka untuk mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira ini barangkali ada yang kita ingin diskusikan, kamu silakan kalau ada. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Boleh kita menyaksikan dengan doa. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang sebetulnya yang istinja itu yang paling utama ada batu, ada air. Ada tisu, ada air. Nah, kalau di kamar mandi mungkin bukan batu, tapi pada intinya paling utama itu adalah ada batu, ada air. Batu dulu baru air. Tapi kalau misalnya kita pilih mana yang lebih utama, ya air saja, walaupun nggak ada batu. Ya. Lalu kalau misalnya sekarang tidak ada air, adanya tisu atau adanya batu, ya boleh. Itu juga buat istinja, namanya istijmar. Tapi itu juga harus ada ilmunya, Pak. Nah, kalau salah enggak boleh. Karena apa? Pertama, kalau dia sudah keluar itu, dia jangan berdiri ngambil tisu. Kalau dia habis nongkrong lalu dia ngambil tisu, maka mohon maaf, itunya nempel. Nah, itu jadi nggak boleh. Jadi dia ketika dia mau buang hajat, dia sudah siapkan tuh tisunya. Ya. Sehingga ketika dia sudah selesai langsung dia
istinja dengan tisu atau dengan batu tadi. Nah, walaupun itu sebenarnya tidak membersihkan ya, tetapi itu memang jalan yang diperbolehkan, cara yang dibolehkan. Yang nanti kalau sudah ada air baru kita istinja gitu. Jadi maksud saya kalau kita hanya adanya itu tidak ada air, kalau ada air pakai air aja cukup. Yang utama adalah tisu kemudian air ya. Atau batu dan air. Nah kalau misalnya tadi tidak ada air, adanya batu atau tisu, maka ilmunya itu jangan sampai dia waktu dia sudah buang hajat karena tisunya belum diambil lalu dia diri. Ya. Nah, kalau dia diri berarti ininya nempel dan itu jadi nggak boleh. Ya, gitu. Gitu Pak. Kalau terakhir istijmar namanya kalau dalam bahasa fikihnya. Ya. Ya. Yang lain? Ibu-ibu ada? Ya, ibu bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini masalah obat. Usia manusia dari mulai bayi sampai bisa mempertanggungjawabkan semua amalnya. Maka ada orang sampai usia mencapai 40 tahun, dia sama sekali tidak merasa melakukan kesalahan atau melakukan maksiat. Apabila diingatkan juga, dia sama sekali tidak mau. Dan dia kebiasaan mempunyai kebiasaan sifat buruk lah untuk zaman sekarang kan banyak teknologi, ada permainan-permainan sehingga orang ini susah untuk diajak kebaikan, apalagi diajak untuk pengajian bagaimana dua bertobat, karena dia menjawabnya ya sudah dosa tidak dosa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana solusinya menghadapi orang tersebut karena yang melihat kasihan terhadapnya sampai kapan seperti itu. Ya. Baik, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Al-Quran itu sebelum kehidupan ini ada, itu kan sudah ada kehidupan dalam surga antara Nabi Adam dan sebelumnya adalah para malaikat dan jin-jin. Itu iblis, namanya dulu bukan iblis, namanya Ajazil kalau dalam tafsir Tabari itu. Jadi dulu ada sekelompok orang yang melakukan berbagai macam kerusakan, pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus para malaikat dan juga tadi yang disebut dengan Ajazil itu untuk menumpas kelompok itu. Dan ternyata itu bisa ditumpas. Nah, tetapi Ajazil ini merasa sombong. Kalau bukan saya ini, kalau cuma mereka-mereka aja kata dia, itu nggak akan bisa, tidak akan selesai ini urusan. Kira-kira begitu. Dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Karena memang dia ahli ibadah. Ibadahnya luar biasa. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dia disuruh sujud kepada Adam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, kalau saya disuruh sujud kepada engkau, saya sujud. Tapi engkau menyuruh saya sujud kepada Adam." Ya. Lalu dia mengatakan, "Ana khairu minhu." Saya kan lebih baik daripada dia, gitu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tanah kan diinjak-injak. Masa saya sujud kepada dia? Nah, ini akhirnya dia merasa udah baik, merasa lebih baik daripada Adam. Nah, merasa soleh, ini ada penyakit. Ya. Sudah merasa jadi orang soleh itu penyakit. Apalagi dia nggak soleh tapi merasa soleh. Walaupun dia soleh,
Tapi merasa jadi orang soleh itu nggak boleh. Wala tuzaku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah yang paling tahu tentang derajat ketakwaan kita. Walaupun misalnya ada orang yang sudah rajin sholat, baca Quran setiap hari 1 juz, rajin infak sedekah, lalu dia merasa udah soleh, sudah merasa jadi orang soleh, sehingga merendahkan yang lain-lain. Ya. Bahkan apalagi menghukumin orang, ya itu orang hidupnya kayak gitu, itu udah neraka aja dah, misalnya gitu. Ya. Itu tidak dibolehkan. Ya. Merasa paling soleh itu nggak boleh. Nah, kalau dia sudah merasa paling soleh, susah diingetin. Susah diingatkan. Nah, dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau merasa paling soleh ini adalah penyakitnya orang-orang berilmu biasanya itu. Ya. Susah diingatkan. Dan ini sangat berbahaya. Nah, bagaimana kalau ada orang tadi ya, disuruh sholat, disuruh diajak ngaji, terus disuruh kita banyak istighfar. Lalu dia tanya, emang saya berbuat dosa apa? Orang saya nggak pernah berbuat dosa kok. Ya. Dia merasa saya nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah ini. Emang berbuat dosa itu nggak sholat aja dosa, ya. Berbohong aja berdosa. Tapi dia merasa nggak pernah berbuat dosa. Ya. Hanya diajak ngaji. Bahkan bisa jadi ini kita kalau belajar itu, kalau kita belajar terus kita sudah merasa lebih hebat dari gurunya itu, dari guru yang mau ngajarin kita, atau kita sudah lebih soleh daripada guru itu nggak akan masuk. Syarat belajar itu kita harus mengosongkan diri kita. Hati kita kosongkan dari segala berbagai macam ilmu yang ada pada diri kita. Kita seakan-akan tempat yang kosong untuk menerima ilmu. Tapi kalau kita belajar ngaji, siapa ini? Ya apa dia? Ya. Udah nggak akan mungkin masuk. Ya. Kehadiran kita saja kurang bermanfaat yang begitu. Siapapun, ya, siapapun, kepada siapapun kita belajar, kita kalau memang kita niat belajar, kita harus kosongkan dulu pikiran kita, hati kita. Kita merasa bagikan bayi yang mau diapain saja oleh guru kita itu harus siap menerima apa yang disampaikan. Barulah kita bermanfaat. Tapi kalau orang seperti tadi diajak, ini nggak mau, ya. Nah ini bagaimana solusinya? Ya tugas kita adalah berdakwah. Ngajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain untuk menuju jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijak. Dengan hikmah itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi jangan ngajak orang seperti menghukumi orang misalnya gini. Kamu kayaknya nggak pernah ikut ngaji dah kayaknya. Emang kamu nggak inget mati apa? Ngajak orang begitu ya marah dia. Apalagi dia lagi susah, lakinya nggak pulang-pulang, duit kagak punya, anak lagi pada sakit. Ngajaknya, emang kamu nggak inget mati? Emang kamu yakin masuk surga? Nggak mau diajak ngaji? Nah itu bukan bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Nah kalau misalnya kita mengajak mereka secara zohiriyah tidak mempan, kasih nasihat nggak mempan, ngajak mungkin ini, ya mungkin caranya adalah bagaimana membuat dia cinta sama kita. Bawain sesuatu makanan yang dia suka, deketin dulu sama dia. Setelah deket diajak. Nah biasa orang kalau sudah cinta diajak kemana aja mau, biasanya begitu. Ya. Yang kedua, kita harus ikhlas. Misalnya begini, kita ngajak orang ngaji nggak pernah mau. Teman kita yang kita anggap dia lebih bodoh dari kita, diajak sama dia mau. Jangan berpikir begini, itu orang nggak tahu diri ya, diajak sama saya kan lebih pintar daripada yang ngajak itu. Kok malah mau sama dia, sama saya kagak mau? Itu sombong, nggak boleh. Ya. Bisa jadi ada orang ngajak dia nggak jadi, diajak sama dia mau. Pada intinya kita mah siapapun yang ngajak orang itu, yang penting tadinya dia nggak sholat jadi rajin sholat. Yang tadinya dia nggak bisa baca Quran sekarang bisa baca Quran. Kita bersyukur siapapun yang ngajak dia ternyata bisa jadi orang dapat hidayah melalui orang ini. Ya. Karena bisa jadi kenapa kita ngajak orang ini belum tersentuh hatinya? Bisa jadi karena kita banyak dosa. Kalau kita banyak dosa, lalu kita menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada orang itu bagaikan kita
bagikan tetesan air di atas telur, atau bagikan tetesan air di atas batu yang licin, sehingga air itu tidak berbekas sama sekali. Atau kalau kita bagikan daun talas ya kayak dulu ya, daun talas itu kilas gitu aja, bisa jadi begitu. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Saya ajak dia nggak mau, tapi diajak sama teman saya dia jadi mau, alhamdulillah. Ternyata dia sudah rajin sholat, sudah bisa baca Quran dan seterusnya itu. Nah yang ketiga, kalau kita ajak secara nggak mau ya kita doain. Kita kan masalahnya nih, kalau menurut saya kita ini rata-rata jarang doain orang. Ya. Kita doain buat diri kita doang, doain anak, istri kita, tetangga kita nggak pernah kita doain. Pernahkah kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa anak dan istri saya, dosa suami saya, dosa tetangga saya, ya Allah mudahkan urusan saya gitu. Mudahkan urusan saya, mudahkan urusan tetangga saya. Sebutin satu persatu. Ibu Marini, Ibu Marona, Ibu Markona, sebutin semua satu-satu. Kita kan nggak pernah nyebut begitu. Ya. Padahal orang yang kita doain dan dia tidak tahu kita doakan, kata malaikat, wa anta mislu zalik. Kalau kita doain orang biar supaya panjang umur, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Kalau kita doain orang biar supaya orang dimurahkan rezekinya, rezeki kita dimurahkan oleh Allah. Kalau orang kita doain supaya dia sehat walafiat, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doain orang supaya urusan yang dimudahkan, kita dimudahkan oleh Allah. Mungkin bisa jadi urusan kita susah sering galau karena jarang doain orang. Ya. Jadi kalau kita ajak kayaknya nggak mau, ya udah kita doain. Ya. Kenapa? Karena terkait dengan hidayah taufik, kita sudah melaksanakan kewajiban kita, hidayatul irsyad, ngajak orang kepada kebaikan. Tapi dia mau atau tidak bukan urusan kita, itu Allah. Maka yang disebut dengan hidayatul taufik itu wilayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul ketika dia mendakwahi pamannya Abu Thalib, ternyata dia meninggal tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi kita. Lalu Rasul sedih. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau kehendaki, karena Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki. Gitu. Nah, jadi sikap kita terhadap orang seperti tadi ya, pertama upaya kita secara zohiriyah, tetapi yang kedua juga secara batiniah juga kita tidak boleh kita lupakan. Maka rajinlah kita doain jamaah kita, saudara-saudara kita. Jangan digabung, sebutin satu-satu. Kenapa? Kita kalau doain orang nggak mungkin hasad dengan dia. Dia kaya, kita seneng. Iya. Jangan mikir begini, wah ntar kalau saya doain dia banyak rezeki, ntar dia rezekinya banyak, saya dikit. Nggak begitu. Kalau kita doain orang bisa rezeki bertambah, rezeki kita ditambah sama Allah. Karena kata malaikat, wa anta mislu zalik, begitu. Ya. Kalau kita doain orang supaya sehat, bukan berarti dia doain sehat, kita juga disehatan. Kenapa? Karena kita doain orang sehat, kita juga dapat sama sebagaimana yang kita doakan. Gitu. Nah, mungkin setelah ini jangan lupa nih, Ramadan kita harus sering doain. Bayangin satu persatu teman-teman kita tuh, subhanallah, wajahnya kita doain satu persatu. Kenapa? Biar supaya hati kita semakin dekat dengan Allah dan semakin akrab dengan sahabat-sahabat kita. Ya, karena pertemanan di dunia ini bermanfaat bukan hanya di dunia, tapi juga bermanfaat nanti di akhirat. Sekira itu. Cukup ya? Masih ada? Oh iya, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Coba Pak Andi diulang tadi putus-putus. Anunya apa maksud? Jadi pertanyaan ini kita mau minta maaf kepada teman yang kita merasa menyesal
orangnya udah nggak ada. Ya. Ya, baik. Jadi di dalam Islam itu kan ada kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa jadi kita punya hutang dengan orang atau punya salah dengan orang. Kita mau bayar, orangnya udah nggak ada. Atau kita berbuat salah dengan orang, kita ingin minta maaf, orangnya udah nggak ada. Kemana kita cari? Apalagi kalau orangnya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Maka bisa jadi sebagai alternatifnya adalah orang itu kita doain. Ya. Kita doakan orang itu. Ya Allah, ampuni dosa saya, dosa sahabat saya yang saya pernah berbuat salah dengan orang itu, ya Allah. Ampuni kesalahannya dan dosa-dosanya. Terus doain orang itu sebagai bukti penyesalan kita atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan kepada orang itu. Ya. Jadi kita doakan orang itu. Kalau terkait dengan harta, kita sedekah, kita niatkan buat orang yang uangnya ada sama kita niatkan. Ya. Nah, tapi kalau seandainya dia datang, kita harus bayar. Kalau dia datang. Tapi kalau dia yang nggak datang, ya cukup tadi dengan kita sedekahkan. Itu sebagai alternatif upaya kita, bagaimana hubungan kita dengan sahabat kita, dosa kita yang terkait dengan sesama manusia ini menjadi gugur. Ya, tadi diantara dengan kita bersedekah, kita doakan mereka, orang-orang yang pernah kita zolimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, yang saat ini sudah nggak ada, kita doain. Biar supaya dosa-dosa kita ini yang terkait dengan orang yang bersangkutan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling itu Bu solusinya. Ya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan mari kita tutup dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa ayah ibu kami. Kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami di saat kami masih kecil. Ya Allah ya Tuhan kami, begitu berat pengorbanan dan perjuangan orang tua kami dalam membesarkan kami dan mendidik kami ya Allah. Barangkali dalam pengorbanan dan perjuangan mereka ada ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan ya Allah. Jangan kau siksa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah amal-amal ibadah kami dan doa-doa kami menjadi syafaat buat kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kami lanjutkan membaca hadis-hadis Rasul-Mu ya Allah. Kami berharap apa yang kami lakukan ini menjadi jalan kemudahan bagi kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah terimalah amal ibadah kami, puasa kami, sholat kami, zikir kami, tilawah kami. Sempurnakanlah segala kekurangan dalam ibadah kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kalau ada saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau ada yang sedang kesulitan, mudahkan urusannya ya Allah. Bukakan buat mereka pintu-pintu rezeki yang luas, yang barokah. Kalau ada di antara mereka yang punya hajat, kabulkan hajatnya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.